meeting diklat dari Neraca Massa Angkatan 2 hari ini Minggu 7 Juni 2020. Jadi agenda yang cukup padat ini mudah-mudahan bisa selesai waktu 1 jam kurang lebih ya. Pertama saya akan membahas tentang review tugas sesi 2, kemudian review tugas sesi 3, kemudian penjelasan teknis tes akhir evaluasi yang besok lagi kita lakukan. Kemudian kelulusan dan pasca diklat, nanti kaitannya nanti bagaimana terkait dengan kalau sudah dinyatakan lulus, berkaitan dengan sertifikat, berkaitan dengan informasi lainnya. Kemudian nomor 5, saya ingin informasi sharing peserta pelatihan, pengalaman pembelajaran kimia industri. Ini mengingat sekarang kementerian kita itu, dengan adanya didikan vokasi itu, banyak melakukan terobosan terutama kaitannya dengan industri. Oleh karena itu saya minta nanti informasi dari rekan-rekan peserta. Kemudian yang terakhir saya akan bicarakan tentang informasi kebijakan berikan vokasi terbaru di era new normal. Nanti kita diskusi saja. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Sudah. Ya, saya akan mencoba mengklarifikasi atau mengkonfirmasi tugas ini. Ini hampir semua betul ya, ada beberapa yang perlu konfirmasi karena menurut saya hal itu penting. Jadi kami waktu yang pertama sudah sampaikan bahwa memang pada waktu kita belajar materi dan perubahan materi di materi kimia, itu sudah dijelaskan apa itu perubahan kimia, apa itu perubahan fisika. Tapi untuk konteks kimia industri, untuk konteks teknik kimia, menurut hemat saya tidak cukup, karena terkait dengan nanti perhitungan neraca massanya, baik massa masuk maupun massa keluar. Ini juga berkaitan pula dengan pemahaman kita terhadap konsep itu ya. Ada beberapa konsep yang gabungan. Jadi di dunia ini ada beberapa yang gabung. Jadi ada kimianya, ada fisika. Nanti yang dominan yang mana? Dan pada prakteknya yang kita lakukan untuk perhitungan menggunakan prinsip stoikiometri atau tidak. Itu penting untuk aplikasinya. Jadi sehingga tidak sekedar hanya apakah perubahan kimia, kita tahu bahwa ini yang pengkristalan, nanti kasih juga, atau fisika, gasifikasi proses, karena gasifikasi itu kan pembakaran. Distilasi adalah operasi, karena distilasi itu, memang pengertian itu berkembang. Bagaimana kalau pada waktu angkatan pertama itu, gimana kalau pH-nya tinggi, pH-nya asid itu sampai 220, eugenol itu tinggi di atas 200. Apa benar ketel itu kalau diukur suhunya di atas 220? Nah, itu suatu diskusi panjang, itu menarik gitu. Tapi enggak itu sebetulnya banyak nantinya kayak operasi teknik kimia. Ini kan kita asal teknik kimia. Karena itu panjang kalau kita bicara tentang OTK. Kemudian ekstraksi itu operasi, ini pemisahan berdasarkan kelarutan ya. Kemudian transitifikasi itu proses, karena itu reaksi pertukaran alkohol, ya tadinya gliserol diganti metanol. Fermentasi itu proses, karena fermentasi itu reaksi kimia perubahan dari misalnya untuk yang karbohidrat ya, dari gula menjadi etanol ya. Kemudian pencucian ini yang ada yang proses, ada yang operasi. Maaf, saya cenderung operasi ya, karena kita nggak menghitung kotoran itu berdasarkan reaksi kimia. Jadi kalau kita di pabrik nyuci singkong, apakah kotoran singkong itu dihitung pakai reaksi kimia? Nah, memang ada yang itu, itu kan proses karena ada pengikatan reaksi antara H2O dengan misalnya apa, atau mungkin antara surfaktan atau sabun dengan apa, itu barangkali memang itu campuran, tapi dominannya adalah apa? Adalah operasi, karena kotorannya bisa dimasukkan lagi kan. Itu yang jawab proses,
ya yang dominan cenderung operasi kalau pencucian itu menurut hemat saya itu debatable karena sebetulnya ada juga kimianya itu. Tapi kalau menghitung kotoran itu nanti berdasarkan reaksi kimia ya boleh itu. Tapi misalnya kalau nyuci singkong, nyuci beras, nyuci apa alat-alat itu cenderung adalah operasi. Kemudian absorpsi itu operasi karena itu sebetulnya fisik ya, masuk ke dalam. Kalau absorpsi itu sampai bawah, sampai masuk. Nah, adsorpsi itu di permukaan. Itu memang kalau Bapak Ibu nonton di video itu digolongkan ada yang operasi, ada yang proses ya. Tapi itu sebetulnya gabungan tadi. Tapi kalau nanti ada reaksi antara, misalnya kalau penukarion ya, atau lapisan tipis di permukaan itu ada reaksinya untuk mengikat zat yang yang dipisahkan. Nah, itu cenderung proses. Kalau lihat video, Bapak Ibu melihat video yang di orang India itu, jadi kalau adsorpsi itu digolongkan kimia atau proses. Tapi itu debatable tuh, karena memang operasi adsorpsi ada yang kimia fisika juga, karena itu hanya nempel secara fisik gitu ya. Oke, tapi ini bisa fisika, bisa kimia. Pembukuan operasi jelas ini perubahan wujud saja. Hidrogenasi itu proses karena hidrogenasi itu terkait dengan hidrogen ya. Kemudian elektrolisis itu proses karena itu berdasarkan reaksi elektrolisa. Kemudian membran proses itu filtrasi, jadi itu adanya operasi atau fisika saja. Sublimasi, operasi, oksidasi proses, karena itu melibatkan O2, oksidasi itu reaksi dengan melibatkan O2, atau kalau di kimia juga meningkatnya nilai bilangan redoks ya. Kemudian isomerasi itu proses, jadi isomerasi itu kan penggabungan antara monomer ke isomer. Ada yang memasukkan itu operasi ya kurang tepat. Karena itu reaksi misalnya glukosa menjadi digabung menjadi padi. Itu kan ada reaksi dengan menghilangkan monosakarida satu dengan yang lain dengan menghilangkan satu H2O. Jadi itu jelas itu proses. Isomerasi misalnya pada pembuatan kalau Bapak Ibu minyak pelumas ya. Minyak pelumas itu kan poliuretan. Dengar Bapak dan Ibu istilah poliuretan. Jadi minyak pelumas yang dibuat dari jarak yang ada isomerasi itu adalah reaksi kimia. Jadi kalau yang menjawab operasi jelas kurang tepat. Netralisasi itu proses karena reaksi netralisasi gitu ya. Bisa menambahkan asam atau basa. Biasanya seperti itu. Tergantung medianya. Karbonatasi adalah proses, jelas dengan reaksi karbonatasi. Nitrasi terkait dengan amin adalah proses. Saya kira itu Bapak Ibu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi Bapak Ibu ada yang masih belum membedakan antara produk, kemudian bahan, kemudian input, dan proses. Jadi ini memang gambarnya sengaja dibuat, saya download langsung di internet, ini nggak tepat menurut cara penggambaran diagram alir, tapi nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu jeli, sehingga biasanya kalau menggambarkan proses itu dibedakan antara input, produk, byproduct, dan seterusnya. Ini sudah betul, ini yang proses kotak ya, homogenasi. Homogenasi itu kalau di minyak apa? Saya pernah melakukan degamming, homogenasi dipanaskan kemudian diaduk ya, sehingga itu cenderung operasi ya, homogenasi. Kemudian pemanasan jenis operasi, karena itu menaikkan suhu saja. Kemudian pengadukan ini, kalau pengadukan sendirinya itu cuma operasi, tapi kan ada asam fosfat. Nah, kan ada asam fosfat masuk. Ya, sebetulnya di sini reaksi asam fosfat dengan gam. Jadi gam itu atau kotoran itu tidak cenderung tidak larut ya. Ditambah asam fosfat itu kelarutannya menjadi lebih tinggi. Sehingga saya waktu belajar ini, nanti di bawah itu biasanya kalau waktu degamming itu LM layer atau di bawah glass beaker itu terbentuk semacam lapisan klengket itu. Kalau
Bapak Ibu degaming, kalau saya itu berbulan-bulan degaming ini waktu pelatihan S3, sehingga saya ingat sekali waktu saya degaming minyak nyamplung itu, di bawah itu nanti ada kotoran dari gam. Kenapa bisa mengendap? Karena karena asam fosfat itu. Asam fosfat itu bereaksi dengan gam sehingga nanti mengendap di lapisan bawah. Sehingga di sini kok mengadukan, karena sebetulnya reaksi dengan penambahan fosfat. Beberapa sudah betul, ini beberapa kurang tepat. Nah, ini pencucian itu hanya memisahkan gam tadi cenderung. Ini adalah operasi. Pengecekan pH, ya ini biasa reaksi kimia, saya nggak tahu nih. Tapi ya bolehlah ini operasi karena hanya memasukkan indikator saja. Tapi barangkali reaksi kimianya atau menghitung hasilnya agak nah sebetulnya kalau kita belajar dulu lakmus merah itu masuk ke basa. Nanti kalau masuk ke asam kembali masuk ke basa biru. Kalau ke asam kembali merah enggak? Nah itu kalau kembali merah ya berarti itu misalnya PP itu kan merah di basa ya. Merah di basa itu asam. Kemudian tidak berwarna. Tidak berwarna itu basa Bu ya? Asam. Halo? Asam. Kebalik ya? Asam. Asam tidak berwarna, basa merah ya? Betul. Nah nanti itu kan PP itu kalau nanti suasananya basa, berarti kan merah. Nanti kalau ke asam kan kembali lagi. Ya kan? Nah berarti itu cenderung fisik sebetulnya. Kalau kimia mestinya nggak berubah gitu ya. Nggak bisa balik gitu ya, kita pernah belajar gitu. Tapi silahkan nggak begitu, karena kita nggak pernah menghitung neraca massa di pengukuran pH. Nah, minyak netral itu ini penulisan yang salah. Nah, ini kasih tanda kotak atau sebelah kotak itu, mestinya di kata kuncinya pengecekan apakah minyak itu netral, atau pengecekan pH, misalnya gitu. Bukan minyak netral itu bukan aktivitas, bukan kegiatan, bukan proses, bukan operasi gitu ya. Ini kurang satu kata yaitu pengecekan pH. Berarti dia ada di atas. Kalau itu tetap seperti ini ya nggak usah dikasih belah ketupat gitu ya. Atau apakah minyak itu sudah netral? Nah itu memang terlalu, ini sebetulnya bukan proses dari minyak netral itu. Kemudian pemanasan minyak degaming. Jadi minyak degaming di sini produk. Ada yang ini minyak degaming satuan proses minyak degaming. Ini kan bukan aktivitas degaming. Degaming itu adalah mulai dari awal sampai dengan akhir ini. Nah, jadi ada yang beberapa yang menyebutkan ini dianalisis juga minyak degaming adalah atau degaming adalah apa? Bagus sekali ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasannya ini beberapa sudah betul. Kemudian yang sesi 2, stop share dulu, share screen. Jawaban sesi 2. Bukan. Ya ini saya alhamdulillah ini hampir semua sudah betul, hanya sedikit saja yang belum betul. Ini saya masukkan yield. Memang yield itu setelah saya kaji lebih dalam itu memang ada yang membedakan antara yield dan rendemen. Ada yang menyamakan. Jadi memang literatur itu banyak. Tetapi gini, untuk yang proses kimia, yield itu diartikan secara teoris itu dapat berapa, tapi aktualnya dapat berapa gitu kira-kira ya. Jadi saya lebih banyak cenderung ke sana. Yield itu diartikan perbandingan antara aktual dibanding teori gitu ya. Kalau yield setelah 100% berarti teorinya minyaknya itu berapa? 7%. 7% kalau seri 10 berarti 7 kali 10. Nah, nanti juga di hasil ya terdapat segitu gitu ya. Itu teori. Aktualnya berapa? Ternyata aktualnya 90%. Nah, sehingga, tapi ini 100% sudah betul ya, yang saya koreksi itu sudah betul, ini ketemunya 0,63. Kemudian yang kedua,
ini juga sudah betul karena sudah sebetulnya punya pengulangan yang di sesi 1 ya. Ini tebu masuk, kemudian nira, kemudian bagas. Nah, dengan menggunakan dua persamaan rasa komponen dan rasa total baik air, pulp maupun gula, nanti bisa ditemukan jumlah niranya. Sehingga niranya segini, ini hampir semua betul. Kemudian komponennya seperti ini, bagasnya 3409, niranya 1591. Kalau beda-beda sedikit karena beda-beda pembulatan saja. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik. Sebetulnya Bapak Ibu melihat video enggak? Kalau melihat video, ini soal itu saya ambil dari video. Ya, kalau nggak melihat tapi sama ya bagus. Tapi ini beberapa saya ubah sedikit. Nah, ini menarik. Ini adalah proses masa-masa yang fisika. Ini absorber. Ini ada salah ketik kemarin sebenarnya absorber ya, bukan absorbennya itu masuk. Jadi absorbennya itu adalah pelarutnya air, kemudian dan seterusnya. Ini tercepat saja karena waktunya terbatas. Kemudian sehingga dibuat komposisinya berapa yang ditanyakan yang keluar ini. Nah, ini ada ketentuan. Saya langsung ke hasil saja. Jadi gas yang masuk seperti ini komposisinya. CO2 itu yang bersihkan kan CO2-nya yang dikurangi. Water galak uap yang dari 3% itu, ini kan sebetulnya 3%. 3% dari 100 ya 3. Ini terserap semua, terabsorb semua. Sehingga seperti itu. Sehingga aduannya tinggal 500. Kemudian gas keluarnya, ini gimana sih gas masuk, komposisinya ini di absorbennya, jadi ada kemudian di gas keluarnya. Nah, ini 76 plus 3, 79, dan seterusnya, sehingga ini input sama outputnya sama 600. Nah, ini hampir semua betul. Kemudian yang keempat, ini reaksi pembentukan FeCl 3, reaksi seperti ini. Nah, tapi yang diperbanyak nanti 50%-nya yang bereaksi ya, hingga 3.500. Ini juga semuanya hampir betul. Mol Fe, kemudian dihitung massa FeCl2 berdasarkan reaksi ini stoichiometri, tapi nanti dilipatkan yang jumlah ini 50%-nya, kemudian penggunaan yang 5 kali itu hasilnya 5 kali yang diberikan ini, sehingga gini, di dunia sesungguhnya itu stoichiometri itu ada yang dilebihkan, dan ini yang dilebihkan HCl supaya reaksinya lebih optimal gitu ya, sehingga nanti sisanya lebih banyak di HCl-nya dan seterusnya dihitung sehingga ketemunya seperti ini. Ada beberapa yang nggak tepat ya, sekitar ini kalau beda-beda sedikit ya ada pembulatan saja, tapi kalau bedanya banyak barangkali perhitungannya yang kurang tepat. Saya kira itu Bapak Ibu untuk klarifikasi sesi 2 dan 3. Jadi sesi 3 berapa menit ya? Ya, sesi 3 itu saya mengingatkan Bapak Ibu, menurut ini satu lagi ada sebetulnya 4 ya kayak itu. Pertama, identifikasi produk, mana itu produk samping, mana itu limbah. Kemudian sisa hasil yang tidak bereaksi atau sisa gitu ya. Menghitung bahan keluar. Kemudian menganalisis hasil sesuai dengan prosedur, atau lagi sebetulnya mendokumentasikan. Jadi inilah nanti yang disebutkan, yang Bapak Ibu diintegrasikan pada saat Bapak Ibu mengajar dan ujian. Jadi mengajarnya itu ya lebih dari sekedar ini.
Tapi nanti yang diuji itu fokus ke sini, Mas. Gitu. Yang diajarkan tidak, saya harapkan tidak tertinggal dari kriteria-kriteria di sini itu. Jadi memang harapannya SKKN-nya itu, karena itu adalah sementara itu adalah perwujudan dari maunya industri ya. Kalau itu belum, SKKN-nya belum maunya industri ya, kita berdoa dan berusaha nanti pemangku jabatan supaya KKN-nya itu keinginan industri. Tapi sekarang punya asumsi bahwa SKKN-nya itu sudah disusun, dan selalu saya lihat Bapak Ibu di 165 mengesahkan itu, sehingga saya yakin Bapak Ibu percaya terhadap validitas atau kualitas daripada SKKN itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti akan menanya langsung industri, kalau neraca masalah itu sebetulnya industri itu apa yang diperlukan, itu lebih bagus lagi. Kita kan inginnya kawin antara industri sama sekolah ya, istilahnya Pak digital itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi, satu pertanyaan barangkali. Ya, sudah di sana sudah muncul. Ya, sudah, gimana? Sudah Pak. Ya, ini. Ini kan soalnya Pak. Ya, ini batu bara bla bla bla. 5 kali solvent air masa gas keluar. Gas keluarnya kan ini 21 nih Pak. Gas keluarnya kan yang itu, yang 21 itu. Gas keluar dari sini, jadi gini Bu. Jadi di pabrik itu, dari pabrik itu keluarnya ini. Yang dimaksud itu, iya. Gas keluar dari yang mana? Gas keluar cerobong asap berarti yang masuk ya Pak ya? Iya, yang masuk. Gas masuk. Oh, saya kira gas keluar absorber. Jadi gini, pabrik itu kan cerobong asap, gasnya kotor, masukkan ke reaktor atau reaktor lah, absorber gitu ya. Nah, iya. Yang dimaksud ini ya, gas masuk itu ya gas keluar dari cerobong asap. Masuk. Oh, saya salah pemahaman, saya kira gas keluar absorber. bukan masuk, bukan keluar absorber, tapi keluar dari pabrik gitu loh. Oh, iya Pak, ya itu tentang tadi loh. Enggak sama terakhirnya. Iya, salah pemahaman. Yang Mohon lain maaf. Kayaknya yang lain kok ini pemahaman yang ya mungkin dibedakan antara absorber sama gas keluar cerobong asap gitu. Iya, terburu-buru Pak, ngapunten. Ada lagi? Kalau cukup saya lanjut lagi karena ini sebenarnya sederhana aja, hanya mungkin ketelitian aja gitu ya. Dan nanti sesuatu saya pikir gini, masih ingat sekali Pak, saya punya teman namanya Pak Cahyono, saya sebut namanya ya. Jadi anak SMK itu jangan membuat insinyur kuntet gitu ya. Kan insinyur kuntet itu. Jadi kalau Bapak Ibu itu insinyur teknik kimia, dipindahkan waktu Bapak Ibu itu belajar teknik kimia yang susah-susah itu diajarkan ke siswa. Ya Bapak Ibu aja susah, siswanya bagaimana tidak susah gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyaring. Jadi jangan membuat insinyur kerdil gitu ya. Jadi dipindahkan waktu kita kuliah susah-susah terus diajarkan ke siswa. Jadi disaring-saring yang kapasitas untuk siswa. Sederhana saja siswa itu ngitung siswa yang akan jadi itu berapa gitu ya. Kalau siswa, mau destilasi kira-kira kita akan berapa? Dia harus tahu gitu. Kita akan membuat biodiesel. Nanti jadinya berapa? Kan harus tahu. Tapi jangan dilarikan yang susah-susah. Kalau bisa tuh enjoy gitu belajar ini neraca massa itu, karena dengan bunyi asas teknik kimia itu sudah serem dulu itu. Ya Bu ya, saya pesan sekali jangan kimia industri itu jangan dibuat. Iya Pak. Terus Pak tuh kalau bisa enjoy bagaimana. Tadi Pak Irwan kemarin membuat diagram alir dengan dengan Microsoft Visio ya, itu bagus, jadi untuk membuat fun. Jadi nanti ngajarnya gimana bisa siswa juga fun juga gitu ya. Dan nanti ikuti industri. Oke, saya lanjutkan lagi yang agendanya. Gimana tadi ya?
Ya, new share ya. New share. Nah, agenda berikutnya adalah penjelasan teknik ujian evaluasi. Jadi ini yang, jadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu baru bisa evaluasi tes akhir itu kalau semua tugas sudah masuk. Makanya ini yang kedua, alhamdulillah saya buat ketat Bapak dan Ibu. Jadi per sesi itu sudah masuk sehingga nanti gampang. Wah terakhir udah gampang gitu ya. Kira-kira kelas saya ada 15, kelas saya ada 15, kelas dia ada berapa gitu ya. Sehingga nanti sudah gampang. Kalau dulu tuh ada yang sehari sebelum ujian itu ngupload semua tugas. Ini saya pikir peserta itu sudah mundur gitu ya. Tapi ternyata hari terakhir tuh ngupload semua tugas. Itu bingung kan saya. Ini mau diberi kesempatan ujian atau tidak. Aduh, jadi nilainya masih kosong-kosong. Nah, sekarang nggak bisa karena kita bertahap. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah sampai saat ini sudah semua tugas sudah masuk. Dan insya Allah kalau tugas masuk semua itu lulus, insya Allah ya. Nggak janji tapi tapi pengalaman yang dulu itu lulus ya. Lulus semua aman, baik, cukup itu nggak penting. Yang penting lulus. Gitu ya. Jadi lulus itu minimal 70 Bapak dan Ibu ya. Jadi 70 itu nilai gabungan antara, nilai gabungan antara tes sama tes akhir sama tugas. Dengan buat tugas 70%, tes akhir 30%, gitu ya. Soal dalam tes akhir itu meliputi sesi 1 sampai sesi 3. Jadi semua ada. Kemudian soal itu pilihan ganda 5 opsi jawaban. Dipilih satu jawaban yang paling benar. Jumlah soal antara 15 dan 20 soal. Waktu kalau nggak salah 60 menit di setnya. Kemudian diberikan kesempatan 2 kali. Jadi kalau Bapak Ibu nggak puas dengan ujian yang pertama, Bapak Ibu bisa belajar nyari jawabannya dulu, kemudian tes lagi yang kedua. Pengalaman kemarin naiknya tinggi, ada yang 50 jadi 80, ada yang 70 dari 90, jadi memang biasanya tes kedua itu lebih baik. Kemudian besok itu dimulai jam 8, diharapkan jam 12 itu sudah selesai tes ya. Jadi mudah-mudahan sinyalnya tidak terkendala sehingga lancar. Tapi bagi yang tidak lancar, terkendala, mohon diinformasikan supaya nanti bisa diberi kesempatan lebih longgar. Tapi yang lain harapan saya jam 12 itu sudah selesai sesuai dengan jadwal. Kemudian itu Pak Ibu terkait dengan penjelasan tes akhir. Barangkali ada yang disampaikan tadi Bu Selvi menunjukkan melambaikan tangan, gimana silakan Bu. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Ini Pak mau sharing aja. Ya. Saya kan kebetulan ngajar OTK di SMK Negeri 1. Suaranya lebih keras Bu. Halo? Suaranya lebih keras, kurang begitu jelas. Saya mau sharing aja Pak sama Bapak. Iya. Saya kan ngajar OTK juga di SMK Negeri 1 Bontang. Ya. Itu yang soal misalnya Pak, contohnya soal tugas 2 nomor bagian 2 ya Pak, sama yang tugas 3 nomor 1, yang di tugas 2 bagian 2 itu kan Pak, di situ kan kita disuruh melengkapi itu komposisi dari bahan, di mana ada heksannya juga dilarutkan hasil. Bu, maaf. Itu yang buat Pak Irwan, nanti ke Pak Irwan saja ya. Oh iya ya. Berarti sebabnya yang saya bisa ya, jawab, Pak. tapi lebih baik ke Pak Irwan biar nanti presentasinya beliau ya. Nanti ada sesi untuk lanjut Pak Irwan. Yang saya aja Bu kalau ada. Oh iya, yang 31 Pak, yang tugas 3 bagian 1. Tentang ya. Yang tentang destilasi Pak. Ya, gimana? Ya, itu kan di soalnya itu, ya menurut saya Pak, kalau saya salah dibantu, maksudnya dikasih masukan biar saya nanti ke anak-anak nggak salah juga, begitu ya Pak. Ya, kan di soalnya itu kalau boleh saya, menurut pengertian saya di situ kan ada yield-nya 90%. Tapi kan tidak diberitahukan di situ apakah itu yield-nya minyak atau yield dari destilat itu sendiri. Jadi kalau pengalaman saya Pak waktu mengajar di SMK 1 misalnya seperti itu, kalau kita destilasi biasa saja, itu yield-nya itu saya ambil
kalau salah mohon diperbaiki ya Pak. Betul Bu. Kita diskusi Bu. Itu yang dihasilkan itu saya timbang, misalnya atau saya ambil volumenya, dibagi dengan yang larutan umpan. Tetapi kalau di soal yang kemarin itu Pak, menurut saya misalnya di situ kan pakai kayu manis ya Pak ya, yang otomatis di bahan bakunya itu selain ada minyak, ada air, ada juga zat-zat lain ya, misalnya zat padatnya. Ya. Terus yang kita pakai acuan di sini Pak, yel yang mana gitu maksud saya, apakah yelnya dari destilatnya itu sendiri yang dihasilkan atau dari yel dari minyak yang dihasilkan begitu Pak. Saya bingung mau pakai yang mana gitu. Ya mungkin kalau informasi kurang minyaknya ya. Tapi kan ini kan destilasi tujuannya kan memisahkan minyak, misalnya zat yang minyaknya gitu ya tujuannya itu. Kemudian zat itu yang dipahami itu kan yang didapat aktual dibanding teoritis gitu saja. Jadi yang didapat aktual dibanding teoritis. Ya saya pakai itu ya Pak ya. Saya mau nanya lagi ya Pak ya dengan kalau nanti akan dilengkapi lebih bagus. Kalau Ibu melengkapi untuk supaya anak itu lebih jelas. Tapi hampir 100% itu sudah benar semua maksudnya. Artinya walaupun tidak dimaksudkan itu zat minyak itu yang dimaksud memang minyak. Tapi lebih bagus kalau ditambahkan seperti itu supaya sesuatu lebih jelas. Itu Bu ya. Oh iya Pak. Oke, makasih Bu ya. Saya mau nanya sedikit lagi Pak, dari soal nomor 1 itu juga. Kan kalau kita ambil dari yel minyaknya, misalnya seperti yang di situ, kita kan dapatkan sekitar 6,3 sekian lah gitu. 0,63. Bukan yang ingin saya tanya Pak, apakah airnya itu kan karena di situ disuruh dilengkapi, kita melengkapi bahan maksudnya. Ke airnya itu apakah juga boleh kita pakai yel juga gitu Pak? Kan karena ini kan mungkin kemungkinan destilasi uap ya Pak ya. Kalau untuk air sendiri yang dihasilkan itu cara nyarinya gimana Pak? Kan itu ada 14% di bahan bakunya. Terus kalau dia di hasilnya itu apakah boleh kita pakai juga yelnya yang 90%? Ya. Jadi gini, kalau kan membuat neraca massa total, tapi kan kasus itu kan datanya tidak lengkap. Hanya data seperti itu kasusnya ya. Ya, bisa diasumsikan kalau mau menambah lebih detail lagi, tapi dengan kasus data seperti itu bisa nggak diselesaikan gitu kira-kira. Jadi kita nggak menanyakan sampai H2O, nanti kalau menyampaikan ke H2O-nya harus tahu nanti H2O-nya masuknya berapa, kemudian yang tertinggi di minyak berapa, harus lengkap gitu ya. Tapi kasusnya gitu kan disederhanakan gitu ya. Mungkin kalau akan dibuat kasus yang lebih detail bisa. Jadi komposisi dari itu kan dianggap 100%. Jadi itu beberapa asumsi dianggap 100% itu, sehingga ketemu seperti itu. Padahal di dunia nyata nggak ada yang 100% minyak itu. Mestinya ada tambahan airnya, ada tambahan bahan-bahan lain. Itu Bu ya. Saya kira nggak usah diperpanjang, tapi kalau Ibu membuat soal lebih detail, lebih kontekstual, karena saya juga asiri pernah melakukan di lab, tapi ya tidak istilahnya soalnya itu kalau bisa kan kontekstual atau otentik ya. Nah, soal itu belum otentik ya. Ibu bisa kembangkan ke soal otentik. Soal otentik itu adalah soal yang dibuat berdasarkan pengalaman ternyata di laboratorium atau oleh industri. Lebih bagus itu ya. Nah, soal itu kan soal sederhana yang dikembangkan dari akademis saja. Itu Bu ya. Saya kira Ibu bisa tambahkan lengkapi nanti kalau membuat soal ke siswa. Ya, makasih banyak ya Pak masukannya. Cukup. Kita kaitannya dengan tes akhir. Apakah ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan tes akhir? Ada. Ya, silakan. Pak Jenal, silakan, monggo. Itu Pak, kalau boleh waktunya itu jangan 1 hari, soalnya maaf untuk saya pribadi biasanya itu ada meeting pleno kenaikan kelas, semuanya sibuk rapot Pak, apalagi mau jam 11, semuanya bingung. Kalau boleh sih ada waktunya. Nanti akan saya buka sampai sehari penuh gitu. Boleh, hari kan kalau nggak salah dulu ada teman info itu sekali kita buka itu waktunya 1 jam. Kalau
waktunya bebas gitu loh. Mungkin kan kita ada waktunya 1 jam untuk mengerjakan. Oh ya, boleh. Boleh. Tadi kan sebetulnya kalau ini nggak ada berhalangan, tadi kan ada ketentuan nomor 8 ya. Jika sampai jam 12 belum selesai, bisa sampai jam 17 lah gitu. Atau nanti kalau kelonggarannya. Ya, gimana? Terima kasih atas kelonggarannya. Ya, nah nanti makanya connect aja. Khususnya belum saya download itu loh Pak Zainal. Nanti Pak, saya belum bisa jam 1 atau saya belum bisa habis maghrib gitu, misalnya boleh akan dibuka sehari terus itu. Tapi kalau udah semua kan saya bisa download hasilnya gitu. Itu Pak Zainal ya? Iya Pak, matur suwun. Silakan yang lain. Bentar Bu ya, saya ambil bahan dulu. Enggak ada. Oke ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Kita teruskan. Jadi Bu Marta. Jadi Bapak Ibu ada PowerPoint, ada kriteria kelulusan, ada Bapak Ibu bisa dibaca. Aduh, gimana? Ya. Jadi dinyatakan lulus kalau nilainya 70 ya. 70 itu nilai gabungan antara tugas sama tes akhir. Kriterianya kalau 90 ke atas amat baik sekali, 80 sampai 89 baik, 70 sampai 79 cukup. Dan kalau kurang sekali itu belum lulus. Ya saya harus berusaha untuk bisa meluluskan gitu. Nanti akan saya konfirmasi kalau ada yang kurang. Pengalaman saya ada 1 kemarin, tapi sudah saya konversi. Terus saya sesuaikan gitu dengan konfirmasi itu. Jangan khawatir, pokoknya ada tugas 2, tugas 3 nyerahin lengkap, insya Allah pengalaman kemarin bisa selesai semua. Oke, ada yang ditanyakan tadi Ibu Usma? Tadi melambaikan tangan tersebut. Halo? Saya Pak. Ya, silakan. Ini ya. Pak Saya mengenai tadi yang bisa di slide selanjutnya ya Pak, sebelumnya ya. Oh ya. Yang di slide 3. Silakan. Oke. Itu di situ kan ada yang di poin 5 itu waktu pengerjaan 60 menit. Seperti yang disampaikan dengan Pak Zainal tadi, itu setelah kita membuka soal, kita punya waktu 60 menit untuk mengupload seperti itu. Jadi kan ini kan seperti UKG ya, model itu ya. Oh, seperti itu. Ibu masuk. Nanti kalau hal teknis lebih detail kata Pak Dayat ya. Nanti kan ada di grup ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti lebih yakinnya ke Dayat. Tapi nanti saya jelaskan gini. Jadi kan seperti UKG, Ibu masuk ke klik ke soal itu, nanti kan ada soal. Kemudian jawab. Sampai selesai itu kalau nggak salah 60 menit. Gitu ya. Tapi kita lihat aja, seingat saya 60 menit. Tapi labelnya ke Dayat. Nanti kalau 60 menit belum selesai ngerjakannya, ya habis waktunya. Misalnya soalnya 15 belum dapat 10 ya, yang 5 kerjakan. Udah habis waktunya. Tapi nanti bisa ujian lagi gitu ya. Yang kedua, nanti harus bisa mengatur waktu 15 ya menit per soal gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau 20 ya. Ya mainan gini ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cairman. Monggo. Mainin gini. Yang lain ada lagi? Mainin gini boleh. Monggo kalau ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi, tolong bacaannya baca ya Bapak dan Ibu ya. Banyak yang kita coba sampaikan, tidak hanya menghitung semuanya.
tapi konsep-konsep juga. Bapak Ibu, kita lakukan ini. Nah, kemudian nanti sertifikatnya itu Bapak dan Ibu ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah, yang rekan satu sekolah sudah tahu, di-download, kemudian diunduh online. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemarin ada yang, kok soalnya kok nggak ada timbul apa ya, kalau soal yang apa soal. Ketika di sini kan ada itu, kalau ini kan kertas biasa tipis gitu ya. Nah, nanti Ibu ngobrolnya kertas yang tebal gitu aja. Sertifikat ini akan di-download seperti webinar itu akan disampaikan di aplikasi di Sinfal. Ibu akan bisa mendownload. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, oke Bu, kita lanjutkan. Ini bisa upgrade terus ya ternyata ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah ada new normal belum Bu ya? Belum Pak, Botang belum. Bukan, Sudah, Pak. di layar screen Sudah. Bapak Ibu ada PowerPoint enggak? Sudah ada Pak, ada. Jadi Bapak Ibu, kita mengingatkan sekarang sudah masuk new normal Bapak dan Ibu ya. Itu sering kita sama-sama selaku guru, selaku pendidik selalu mengingatkan ke kita semua, ke anak didik. Jadi ini gambarannya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk sekolah sekarang, Jumat kemarin. Belum Pak, masih online. Kalau saya Jumat kemarin udah pada Tapi belum masuk. nah, ini seminggu masuk 3 hari masuk apa istilahnya ini yang di tayangan ini, kemudian alat malah itu tidak full, separuhnya ya. Jadi kalau semuanya 30 mungkin dibagi 2 shift. Jadi nanti praktiknya itu 2 shift, kemudian 1 minggu itu nggak usah masuk semuanya gitu, yang bisa daring gitu ya. Tapi kalau ingin praktek itu dibagi beberapa shift. Itu yang kemarin cerita Pak Pari dari Gundang Leg itu bagus, bisa dilakukan praktek, tapi nanti beberapa shift gitu ya. Dan yang praktek itu tidak semua kayak bahasa Indonesia kan bisa di rumah, bahasa Inggris bisa di rumah, tapi yang produktif itu dibuat bergilir. Nah, kalau yang siswa masuk, gurunya masuk, jangan lupa ya Pak Ibu ya, pakai bawa perlengkapan untuk kebersihan, sanitasi ya, masker, kemudian ini yang nanti yang Bapak Ibu akan mengelola praktek di situ. Ini yang laki-laki, kemudian yang perempuan, sama, jadi jangan lupa seperti itu. Kemudian, halo Bapak Ibu. Halo Pak. Masih ada ya? Ya, Ada Pak. Jadi sekarang kan menteri Dirjen kita baru Bapak Ibu, jadi Dirjen Vokasi. Jadi saya mengikuti kemarin di Jogja, di Jogja itu ada seminar atau webinar itu ya. Jadi Pak Dirjen itu Pak Winkan ini masih muda ini Dekan DM akan menjadi Dirjen Vokasi. Ini istilahnya meluncurkan gerakan nikah massal. Jadi Bapak Ibu itu sekolah harus bermitra dengan industri. Jadi maupun kemarin saya lihat ada kelas program raya, kelas set itu nggak apa-apa, bagus sekali. Jadi bermitra itu mungkin dibuat kelas industri pupuk alti sangat-sangat ditekankan. Jadi
sekarang itu kita memberikan peserta didik tidak bisa lepas dari tuntutan industri. Sehingga harapannya bisa nikah massal. Halo Bapak dan Ibu? Putus ya? Ya ada Ya, Pak. masih ada ya? Dengar Pak masih. Nah, untuk bisa itu, kawin massal itu, sebenarnya kawin massal ya. Nah, Ibu Bapak Ibu diminta untuk kalau sekarang ngajar, itu harus tanya industri. Saya juga kalau ada pelatihan Cianjur itu, harus tanya industri dipakai enggak itu. Industri itu perlu yang seperti apa gitu. Itu yang sangat ditekan. Tapi industri di kita itu ada dua, industri besar atau industri yang istilahnya industri atau industri rumah tangga atau mandiri. Jadi yang dimaksud industri juga tidak ansih kayak pupuk altim, petrokimia gitu ya, itu yang besar-besar atau pabrik sawit. Tapi juga bagaimana anak itu berwirausaha. Jadi kan kami di webinar di Jogja ada si Paduka, Pak Kualam, Pak Bagu, ada Pak Dirjen, Pak Bahrun, ada yang dari Kadin, ada yang dari BNSP itu membahas bagaimana sih konsep pendidikan vokasi. Jadi kalau Pak Dirjen sampaikan sekarang itu kita kalau pembelajaran atau ujian itu tidak boleh lepas dari industri pemakai tamatan kita gitu ya. Nah Bapak Ibu sebetulnya kan ada yang magang Bapak Ibu ya. Jadi waktu siswa magang itu tolong ditanyakan industri yang seperti apa, materi apa gitu ya. Kurikulum oke, tapi kurikulum tidak cukup. Kurikulum itu harus divalidasi, harus diverifikasi, harus disinkronisasi sama industri gitu. Termasuk materi neraca massa ini, UTK itu, apa industri itu perlu itu. Kalau nggak perlu ya, tapi dugaannya kalau ada SKKN-nya perlu ya. Jadi kelulusan tidak hanya sekedar dapat jasa, namun bagaimana melakukan pemasarakatan tamatan hingga diterima di industri. Kemudian kalau bisa sekolah itu membuat kelas-kelas industri, kimia industri. Ada yang sudah membuat kelas industri selain Madiun? Ada yang kelas industri itu gini, jadi kelas industri dengan industri, ada yang kelas Propan, kelas Garuda gitu, itu membuat seperti itu. Nah itu suatu usaha yang baik untuk mendekatkan dengan industri. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini beberapa hal tentang yang diperlukan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Ya, halo, masih memutar Bapak dan Ibu? Masih Pak, masih. Oh, masih. Ini sebentar lagi yang selesai. Ada yang disampaikan? Mungkin di-share-kan kaitannya dengan new normal atau pembelajaran Kemendikbud. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar Pak. Benar. Benar, ya. Oh, kaitannya kita kalau sudah kan sudah selesai semua, tinggal ujian, nanti penutupannya bisa ada informasi lebih lanjut. Cukup Bapak dan Ibu? Pak. Cukup. Halo? Cukup? Ya nanti Pak Arwan akan Oke, Bapak Ibu, kembali ke soal. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, oke. Kembali ke awal ini saya agak perlu waktu, agak lemot.
Sen. Yang di apa namanya? Ini agak kendala mindahin ke halaman awalnya ini Bapak Ibu sekalian. Halo? Ya, halo. Ya. Saya mindahin di awal kok agak di halaman awal pembahasan soalnya. PowerPoint ini Pak. Ya, di PowerPoint. Oh, ada kendala ini. Ya, screen-nya bisa di stop lagi, diulangi mungkin Pak. Iya. Saya stop lagi, saya ulangi ya. Share screen-nya stop dulu. Banyak. Oke. Soal jadi kalau soal 1 di sesi 1 saya pikir sudah nggak perlu ya, atau masih perlu dibahas. Kan kemarin di pertemuan pertama sudah. Halo? Ya. Iya Pak. Saja Pak. Di semua Gimana Bu? view semua dari sesi 1, 2, 3. Ya. Sudah kelihatan ya Bu? Bapak, neraca masanya sudah kelihatan layar saya? Sudah Pak, oke Pak. Ya, oke, kita bahas. Untuk yang pada soal sesi ketiga ini sesi kedua yang ini sesi kedua itu tentang distilasi. Ini ureannya yang sesi ketiga. Kalau sesi ketiga itu saya pikir itu bonus saja Bapak Ibu, karena pengalaman Bapak Ibu dan materi saya juga nggak ada. Jadi memahami soal di nomor 3 itu yaitu proses pembuatan sulfat ya. Pembuatan ferrosulfat itu kan cukup, kalau yang cukup dengan stokiometri aja Pak Bu menjelaskan mengerjakan soalnya, kemudian pemilihan pengaduk dan pemilihan bahan baku. Tentunya Bapak Ibu punya pengalaman sendiri sehingga saya pikir itu pasti ya, saya lihat jawab Bapak Ibu sekalian pada intinya udah kena ke permasalahannya gitu. Kemudian yang masalah distilasi ini saya gambar di sebelahnya ini, kelihatan ya Bapak Ibu Hadirin? Kelihatan? Halo? Ya, kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Oke. Ini kan dianggap operasi di masukan kontinu, kemudian ada reboiler dan kondenser. Nah, permasalahannya di kondensernya aja. Ketika air pendingin masuk itu dan pada jam keempat itu kok hasilnya sama dengan tidak ada fraksi asirinya, soalnya ada fraksi minyak asiri. Kemudian setelah proses 4 jam berikutnya tidak ada fraksi minyak asiri. Ini ternyata setelah dilihat air kondenser itu berbau sedikit minyak asiri. Kalau salah di forum diskusi saya munculkan itu di akhir itu ya. Bu April, gimana Bu April? Iya Pak, kemarin menyimak juga di forum itu, kalau nggak salah kelompoknya Pak Yohanes menanyakan awalnya itu di permasalahan itu kan tidak dijelaskan bed atau kontinu. Ternyata itu
dari sesi kemarin, Zoom-nya kemarin, ternyata itu prosesnya kontinu karena dari proses ekstraksi berlanjut ke destilasi. Dan rate steady atau tetap itu kan salah mutlak Pak yang untuk kontinu. Kalau permasalahannya, halo Bu, mohon maaf saya potong. Kalau permasalahannya itu kita umpan masuk itu sudah terekstrak Bu, si minyak tadi Bu. Minyak aslinya sudah terekstrak, masuk ke dalam kolom distilasi itu sudah ada. Cuman memang saya nggak munculkan berapa persen karena ini kan studi kasus ya. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya melihat dari outputnya itu sudah kelihatan itu ada yang bocor di sana. Udah Pak Yohanes langsung merevisi itu kemarin jawabannya iya kan? Ya Pak Yohanes ya. Ada tersenyum dia. Ada pipa yang bocor Pak. Ya pipa yang bocor, kondenser yang bocor. Iya. Atau mungkin kemarin penjelasannya Bapak tidak memasang kontrol untuk itu Pak. Kalau ada alat yang bocor, jadi tidak terdeteksi. Kalau kondisinya di instrumennya tidak terpasang berapa yang artinya ada umpan yang bocor, artinya ada air kondenser yang bocor, memang nggak dipasang Bu. Jadi biasanya itu kan perlu sensor yang banyak. Nah sensornya itu kan kebetulan di pasar itu kurang hasilnya mencarinya agak susah ya. Ini kondisi real yang saya alami Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama saya juga wah ini apa sebabnya itu ketika berjalan 4 jam kok tidak ada gitu. Ada yang lain mungkin? Halo, gimana Bapak Ibu? Panas monggo Pak. Lanjut dulu aja Pak. Lanjut dulu ya. Oke, yang terakhir ini ya, ini yang kayaknya ditanya ya, karena cukup agak susah untuk ini ya. Jadi Bapak Ibu ini ada suatu proses ekstraksi menggunakan pelarut heksan. Yang kita ekstraksi adalah dedak. Nah, di soal saya sebutkan dedak itu 100 kilo Bapak Ibu, minyaknya 8%, artinya 8 kilo, air 60%, serat 32%. Dalam soal itu memang tidak dimunculkan hasilnya ya Bapak, berapa persen fraksi masanya yang dihasilkan untuk minyaknya berapa, heksannya berapa gitu. Cuman inilah yang saya harapkan di Bapak Ibu sekalian untuk mengasumsi kira-kira berapa airnya, berapa besar minyaknya, berapa kali heksannya. Enggak, asumsi saya adalah 85% hasilnya itu berupa minyak dan heksannya 15%. Begitu Bapak Ibu, sehingga dihasilkannya ini 2 kilo dan 1,3. Nah ini komponen yang terlibat dalam proses kan saya kasih ilustrasi. A minyak, B T air, D dedak. Dedak disalimbungkan sebagai F1, pelarut heksan sebagai pH. Ampas ini neraca massa komponen, yang atas ini neraca massa total yang di bawah. Maka F1 plus pH ini pelarut heksan itu sama dengan B1 plus F2. Nah, neraca komponennya untuk minyak F1 XA, F2 XA plus H kali XA. XA ini di masing-masing komponen ya, F2 berarti di situ untuk dedak. F1 dedak, F2 berarti tentang hasil. H itu tentang hasil, F2 tentang ini ampasnya. Itu Bapak Ibu. Terus ini yang penting di sini adalah hubungan pendukung antara minyak dibanding heksan dalam hasil sama dengan minyak dan heksan dalam ampas. Ini yang penting Bapak Ibu. Inilah kenapa tidak perlu asumsi untuk pelarut heksannya. Saya lanjut ya, seperti ini. Jadi kita tidak usah mengasumsi ini, kita ngambil persamaan yang ini Bapak Ibu.
hubungan pendukungnya adalah minyak dibanding iksan hasil, satunya minyak dibanding iksan ampas. Laju alir 100 kilo per jam, minyak yang dapat diambil 90%. Kita hitung dari ini. Kalau umpamanya larutan hasil Y kilo, fraksi minyak 85%, fraksi iksannya adalah 5%. Ini asumsi yang 85% yang di sini Bapak Ibu. Akhirnya diketemukan perbandingannya adalah larutan hasil 8,5 kilo, larutan heksannya adalah 7,2, terus heksannya 1,3. Dari ini ada pertanyaan dulu sebelum berlanjut Bapak Ibu. Lanjut. Halo? Bu Kartika atau yang lain? Assalamualaikum. Halo. Halo Bapak Ibu. Iya Pak, lanjut Pak. Oke lanjut ya. Belum ada ya. Akhirnya ketemu seperti ini ya. Hubungan pendukungnya kita terus di dalam hubungan pendukung ini 7,2 dibanding 1,3. Dalam minyak itu berarti kan kita tahu 90% tapi adalah 0,8 kilo, sehingga perbandingannya adalah 5,54 0,8 kali heksan dalam ampas. Kalau ini akhirnya ketemu heksannya 0,144. Ini neraca masanya di dalam ampasnya 0,8 kilo, heksan 1,44, air 60 kilo, serat 32 kilo. Total massa dalam ampas adalah 92,944 ya. Heksan yang digunakan proses ekstraksi ini adalah 0,144 di ampas 1,33, berarti 1,44 gitu Bapak Ibu. Ini neraca komponennya, sehingga jumlah totalnya bisa diketahui tanpa ada asumsi untuk pelarut heksannya, karena kita ambil hubungan pendukung, karena logika yang berjalan ketika proses itu pasti ada antara minyak dalam ampas sama minyak dalam hasil, fraksi massanya adalah sama. Dari itu ada pertanyaan, Bu Marta udah benar kemarin itu kan ya kerjanya salah itu di neraca massanya ya, sehingga ya mungkin kekeliruan sedikit lah. Nggak ada yang lain? Bu Nurul mau bertanya lagi atau Pak Didi? Gimana Pak Didi? Lanjut. Lanjut ya. Soal yang mana lagi nih lanjutnya nih? Halo Bapak Ibu, soal 1 kan udah lewat kemarin di Zoom-nya. Kalau mau dibahas lagi boleh teman, saya kembali ke ini, saya stop dulu share-nya. Kalau ini ada pertanyaan dari Pak C. Pahamnya bila dengar tentunya nggak salah lah. Nanti presentasinya berubah cuman. Tapi kalau salah sih enggak Bapak Ibu. Karena kan pada intinya disitulah 90% yang terekstrak, jadi sisanya 10%. Jika nanti fraksi massa di hasil itu Bapak tentukan sendiri, misalnya 70%, berarti tentu beda kan hasil eksannya dengan eksak yang berikut tentu beda Bapak Ibu. Begitu. Ya Bu, ya Pak. Ini yang soal pertama ya Bapak Ibu. Bentar. Saya Pak. Ya gimana Bu? Saya Selvi Pak. Ya. Gimana Bu? Halo. Saya mau nanya aja ya Pak ya. Yang di tugas 2 soal tentang ekstraksi.
Ya, gimana? Saya kan kebetulan pakai asumsi dari pelarut. Saya pakai pelarutnya 200 kg per jam seperti itu ya Pak ya. Sama yang ingin saya tanyakan, kebetulan kalau di sini soal minyak yang dihasilkan di larutan hasil dengan yang diampas itu sama dengan yang dikasih dari penjelasan Bapak gitu. Yang cuman saya belum bisa memahaminya Pak, itu yang 8 memang ketentuan Pak harus kita asumsi Bu, asumsi Bu, asumsi Ibu, itu asumsi bahwa 85% konsumsi boleh, 70% boleh. Cuman kan kalau misalnya itu Bapak Ibu tentang yang terlalu akan beda gitu. Cuma kenapa Bu? Apa ya kalau salah dijelasin biar saya. Waduh, hilang lagi. Punya seperti itu ya Pak ya, yang kita lakukan. Terus dari pengalaman yang saya dapat waktu praktek itu, biasanya itu minyak ini kemiri ya Pak ya, karena saya belum pernah melakukan dedak. Jadi saya ambil asumsi pengertian saya dari ya kemiri. Di kemiri itu dari situ dia terlarut di pelarut heksanya. Jadi biasanya di pelarut heksanya itu paling banyak di hasilnya. Kemudian di kemirinya itu sendiri Pak masih ada yang tersisa seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya mengerjakannya seperti tugas saya itu saya pakai dengan perbandingan pelarut dengan bahan bakunya itu saya pakai 2:1 seperti itu Pak. Jadi kalau memang minyak yang dihasilkan di larutan hasil dari yang Bapak seperti itu dengan yang saya kerjakan itu kebetulan sama. Maksudnya 2 kilo juga, minyaknya diampasnya 0,8, air yang didedaknya dengan air yang diampas itu 60 kilo, tetap sama. Perannya itu Pak hanya di heksanya. Terus menurut saya Pak, apakah yang saya lakukan ini salah? Apakah boleh saya mengajarkan ke anak saya seperti itu atau bagaimana Pak? Karena gitu. Karena kalau biasanya kalau masalah itu Bu, Bapak ini kan kayaknya dari Zoom meetingnya itu batasan waktu 10 menit lagi ya. Kalau Bapak kalau Ibu mengajarkan dengan perbandingan seperti itu Bu, nggak ada yang larang. Kan efisien proses. Kita nggak tahu yang di dalam realnya, kita nggak tahu yang tinggal dalam minyak berapa ya. Kita cuma contoh Bu, soalnya seperti ini. Kalau kita belum tahu tentang realnya seperti berapa, berarti kan antara hasil sama yang tertinggal di ampas itu berapa kan belum tahu. Boleh kita lebihkan pelarutnya boleh Bu, artinya akhirnya dilebihkan boleh. Tapi kalau misalnya Ibu dengan contoh saya, hitungan saya dengan asumsi bahwa minyak dalam ampas itu nanti terekstraksi cuma sekian persen, jadi itu tinggal dalam ampas, misalnya Ibu mengasumsikan 20%, boleh Bu. Ya, jadi asumsi yang yang Ibu gunakan untuk ke anak-anak, Ibu kira-kira mengambil asumsi boleh, cuma misalnya Ibu nggak yakin, boleh melebihkan piksannya, itu Bu. Pak, sedikit lagi ya Pak supaya ya, cuma nanya aja, ya. Kan kalau yang di soal yang Bapak kerjakan itu heksan di larutan hasilnya kan lebih sedikit dibandingkan dengan yang di ampasnya. Ya. Maksud saya kalau pengalaman saya ya Pak ya, maksud saya waktu praktikumnya minyak dari kemiri itu heksan di larutan hasil itu ya lebih banyak Pak, karena itu kan nanti akan kita ambil lagi, dimurnikan seperti itu. Iya. Itu kan ekstraksinya berarti Ibu kan sampai 90%, artinya Ibu ngambil banyak karena Ibu tentukan di awal banyak gitu. Kalau misalnya ditentukan di awalnya, asumsi kita misalnya yang terlalu cuma 60%, yang
lainnya 40% tinggal diampas. Berarti kan otomatis jumlah heksannya lebih banyak gitu Bu. Sebentar ya Pak, aku belum memahami ya, Bu, ya. sedikit lagi lah Pak. Maksud saya kan begini, kan kalau saya jelaskan sedikit Pak, saya cepat ngomong. Misalnya kemiri kan bahan bakunya. Iya. Pelarutnya saya pakai heksan. Terus itu kan dengan sirkulasi ekstraksi sokletnya, itu minyaknya kan terlarut di larutan hasil yang tadi Pak, yang mana larutan hasil itu didapat ada ekstrak dengan heksannya. Pengalamannya itu di hasil heksannya itu yang lebih banyak Pak, karena dia melarutkan. Jadi di ampas itu dia heksan itu sedikit saja. Itu Pak pengalamannya. Kalau itu sama kelarutan minyak dalam mixer Bu. Setiap minyak asiri itu kan beda-beda pelarutnya dalam asiri satu. Kalau saya sebutkan di tempat saya tadi, minyak asirinya kita ambil putih kayak gitu, itu tambah kalau dalam heksan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti kata Ibu, heksannya harusnya itu kan tergantung minyak asiri tadi menurut dalam heksan kondisinya berapa persen maksimumnya gitu Bu. Itu yang berpengaruh Bu. Pak, kalau yang kita saya tanya sedikit, kita pakai sedikit pelarutnya, kalau dia bisa menampung jumlah, artinya di situ hasilnya kental gitu Bu. Itu ya, filtrat yang kental sehingga si heksan pun jumlahnya lebih sedikit dari si minyak tadi. Maksud saya Pak, yang siapa namanya? Siapa Bu? Bu Selfie ya Bu. Selfie Pak dari Bontang SMK 1. Dan yang saya tanya Pak, apakah heksan itu lebih banyak persentasenya dibandingkan kan itu Pak, maksud saya yang ingin saya tanya. Minyak dia heksan jumlahnya lebih sedikit daripada minyak yang dihasilkan. Ya gitu ya Bu. Persentasenya iya Pak. Kan saya pengalaman saya hanya di minyak atsirinya kemarin. Kalau pengalaman saya di minyak atsiri itu di larutan hasil heksannya itu lebih banyak dibanding minyak kiri gitu loh Pak. Tapi tidak kalau di dedaknya. Persentasenya maksud saya Pak. Iya. Larutan hasil itu misalnya dilakukan ekstraksi itu ada minyak, ada heksan. Pengalamannya itu biasanya heksannya itu hanya sedikit yang tertinggal, hanya itu dia di larutan hasil. Iya. Seperti itu Pak. Iya Bu, memang benar seperti itu Bu. Kan kalau oh ya. Putus Bu. Iya putus. Oh betul ya Pak. Iya, benar. Kan kalau di soal yang tadi Pak, kayaknya larutan hasil lebih sedikit Pak. Enggak, persen lah. Ini saya ulangi lagi ya. Ini iya Pak. Ya, Pak. Mana tahu saya salah yang nyimak Pak. Ya, coba lihat dulu. Oh iya Pak. Oke. Ini kan presentasinya seperti ini, Bapak Ibu. Udah kelihatan belum share-nya? Iya kelihatan ya Pak. Ini di hasilnya kan. Ya. Ini yang jumlah ampasnya kan 0,15. Hasilnya kan 1,3 ini. 0,144 kilo ini dalam ampas Bu. Yang dalam heksan dalam larut hasil ini Bu, larutan tuh 1,3 kilo. Jadi lebih banyak di hasil Bu. Ampasnya sedikit. Tapi jumlah heksannya nggak banyak memang. Itu Bu. Ini loh, ini saya belum jumlahkan yang ini aduh, ini ya. Ini salah jumlah Bu, yang di sini Bu. Artinya 1,3 ditambah 0,144 jadi sekitar 1,544 ya. 1,744 Bapak Ibu. Ini salah ini. Ini jumlah pelarut heksannya salah saya menjumlahkan. Ya, terima kasih koreksinya Bu. Ya sama-sama Pak, bukan mengoreksi cuma biar saya ada merasa enak kalau mengajar anak-anak itu Pak. Iya. Tapi juga saya salah, nanti salah persepsi mereka. Saya kira saya selama ini sudah benar. Ya ini 1, ya perbaiki dulu sebentar.
Halo? Halo Pak, saya Iya. masih menyimak Pak. Ini udah saya bawa, Bu. Halo? Halo Pak, Ya. saya menyimak. Jadi Bapak Ibu yang dihasilkan akan lebih banyak di proses. Saya hanya salah jumlah aja Bapak Ibu, ini tertutup malah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi cuma salah jumlah di 1,3 ditambah 0,144 Bapak Ibu kilonya. Jadi jumlahnya sekitar 1,44 ditambah 1,3 itu ya kira-kira. Halo? Iya. Saya masukkan lagi. Nah ini Bu, ini kan sudah saya ubah ini yang berubah di sini. Jadi 1,3 di Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Boleh bisa nggak Pak Roni? Halo? Ya, siap Pak, lanjut. Iya Pak, siap Pak. Sebentar saya sedang cari share screen-nya dulu. Biar partisipannya bisa share screen. Mana ya? Saya lupa. Multiple participant can simultaneously open sharing option. Oh, ini all parties who can share, all participant who can start sharing and someone else is sharing, only host all participants. Oke. Coba Pak Irwan sharing dulu Pak. Ya. Bisa Pak? Ya, yes. Balik lagi ya. Halo, kok ini balik lagi nih. Bu, enggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ada. Nah ini apa? Nah tadi kan yang ditanyakan jumlah berapa kilo, yang dihasil itu 1,3, yang disisa 0,144 Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi penjumlahan sini saya kurang mas, kelihatan ya, masih ya Bapak Ibu? Halo? Ya. Masih ya Pak Yohanes? Bu April masih ya? Masih. Masih ya?
Oke, yang ditanyakan lagi sama Bu siapa tadi? Masus. Iya. Bu Selvi. Selvi. Gimana Bu Selvi? Mungkin Pak Yohanes mau nambahan? Mau Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau saya asumsinya ya akan yang disebutkan, lalu saya asumsikan eksannya masuk 100, keluar di parutan hasil 60 kilo yang di apas 40 gitu aja sebenarnya gitu, boleh ya Pak? Maka ini kan hubungannya sama saya sebutkan di sini adalah hubungan pendukung Bapak Ibu ini yang seringkali ini dibicarakan di derajat kebebasan suatu proses kimia itu bisa berlangsung atau enggak. Kemarin di sesi 1 itu saya sudah sampaikan sedikit tentang tapi di contoh soalnya, cuman saya tidak melampirkan ada attachment di sesi 2 karena saya pikir kalau kita nggak ketemuan agak sulit membahasnya ya, agak perlu detail banget karena hubungan pendukung sehingga nanti suatu persamaan raca massa bisa diselesaikan secara hitungan gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya hubungan pendukung saya ambil dari kenapa? Saya Halo? nanya lagi Ya, ya Bu Pak, Apri, boleh? Bu, ya gimana? Selfie, Pak, Bu Ya Selfie boleh. Tadi. Bu Selvi ya. Masih belum mengena di hati gitu nah Pak. Yang itu kan Pak yang di hasil yang ini. Ya, ini aja Bu, logikanya seperti, halo Bu, mohon maaf denger dulu Pak ya. Seperti ini aja Bu, kalau proses ekstraksi itu antara minyak asiri yang dihasil sama diampas, itu kan logikanya perbandingannya sama. Nggak mungkin bisa beda, nggak mungkin, karena pelarutnya non-polar, minyak asiri ketemu non-polar. Itu kan sistemnya kayak leaching itu mengambil kandungan dalam suatu padatan. Nah, prosesnya ketika di ampas itu kan bisa selalu sama gitu. Ini analog yang saya gunakan dalam hubungan pendukung seperti ini. Ini dalam proses ekstraksi ada, kalau nggak salah hukum apa ya, hukum Fick atau apa ya. Jadi antara mol di dalam minyak, di dalam hasil, sama di dalam ampas itu akan pembandingnya akan sama. Seperti Bu Siska ya? Bu Selvi Pak, Selvi. Bu Selvi gitu, Bu Selvi ya? Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Iya, silakan Bu. Yang lain mungkin? Yang ini, maksud saya Pak, yang contoh hasil halo Pak, yang hasil khas 10 kilo, kan seperti ini ya Pak, minyaknya 85%, ekstranya 15%. Ya. Maksud saya Pak, saya cuma mau nanya, saya yang salah atau bagaimana? Biasanya ekstraksi yang saya, maksudnya dari hasilnya ini minyaknya persennya lebih sedikit dari pelarutnya gitu nah Pak. Ini kan minyaknya terlarut dalam heksannya. Di hasilnya ini minyaknya 85%, heksannya 15%. Itu maksud saya yang Pak, yang saya tanyakan, bukan yang kan di sini kalau di hasilnya yang 10 kilo tadi minyaknya 85%, heksan yang sebagai pelarutnya hanya 15% gitu Pak. Ya ini kan Bu, di total sama saya kan lihat. Ya memang bisa seperti itu Bu. Ini kan asumsi di soal bahwa yang bisa diambil 90%, yang tinggal diambil 10%. Kalau misalnya 100 kilo itu dedaknya itu ada air dan ada serat, itu kan jumlah 100 kilo itu kan tidak semua minyak Bu. Minyak di dalam dedak itu hanya 8% dari 100 kilo itu. Jadi kalau misalnya minyak itu 8% berarti 8 kilo, melarut dalam, ini hitungan gampangnya, melarut dalam hektar sebanyak 1,44 kilo gitu Ibu. Ya tapi maksud saya Pak, di hasilnya ini nah Pak, minyaknya 85%, heksannya 15%. Sementara menurut saya pelarutnya di sini kan heksan. Heksannya itu
sangat sedikit, dia bisa melarutkan minyak 7,2 kilo. Sedangkan heksan pelarutnya hanya 1,5 kilo gitu lah Pak. Iya, ini contoh Dan soal. pengalaman saya selama ini heksannya itu lebih banyak persennya kadarnya di larutan hasil dibandingkan dengan ekstraknya gitu Pak. Iya Bu Selvi, ini ada contoh soal Bu Selvi. Jadi kalau misalnya dalam contoh soal ini saya asumsikan bahwa 80% mungkin lebih sedikit minyak yang bisa diambil pasti. Ini contoh soal seandainya bedak itu istilahnya yang bisa diambil belum tentu 90%. Ini contoh saya 90% Ibu. Iya, ini hanya sekedar contoh soal gitu. Tapi hubungan pendukung itu tetap iya. Bukan begitu Pak. Dengan yang saya kerjakan jadi jauh berbeda. Ya tentu beda. Ini contoh Bu. Iya tentu beda. Pas ini contoh aja Bu. Contoh soal hitungannya seperti ini. Kalau realnya pasti beda. Kalau misalnya yang terlalu pasti lebih sedikit. Kalau misalnya dengan kondisi heksan yang sedikit gitu. Kan belum membasahi semua gitu Bu. Maksud saya begitu Bu. Ya, maksud saya pengalaman biasanya Pak di lapangan itu saya nggak pengalaman Ibu saya Bu itu pengalaman ya Bu. Iya memang kadarnya lebih banyak iya. Cuma ini contoh soal itu. Iya. Ini banget ya. Ya oke Pak. Pak Erwan. Iya Bu, silakan Bu. Hanya yang lain ya. Biar aku. Makasih banyak ya Pak Erwan. Erwan. Iya Bu, ya Bu. Untuk yang soal tersebut, kalau saya asumsikan itu minyaknya 10%, hektarnya 90 kan nggak masalah Pak ya. Yang penting kan perhitungannya nanti balance. Iya. Gak apa-apa. Jadi ini nanti yang di neraca perhitungannya masa aksanya itu lebih banyak daripada masa yang di ampasnya. Artinya fraksi yang diambil dalam hasilnya. Iya. Ibu mengasumsi jadi berapa Bu? Di sini, mengasumsi berapa Bu yang komposisinya Bu? Di hasil larutan tersebut yaitu minyaknya 10%, heksannya 90%. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Monggo Bu. Tapi 10% dari 10% dari itu 90% hasil. Ambil dalam ampas. Kalau misalnya di dalam hasilnya perbandingannya fraksinya kan yang Ibu maksud fraksinya 10%, fraksi kan 90% di dalam hasil. Nggak apa-apa Bu. Seperti itu. Apa-apa. Di dalam hasil nanti dikalikan 90/10 dikalikan 7,2. Dari hasil yang minyaknya tadi yang didapat itu 90% dikali 8 kilo. Iya. 8 kilo itu dari yang umpannya Pak. 8 kilo dari umpan. Kan 10% berarti itu kan. 7,2 itu 7,2 itu 10 kilo. 7,2. 8 itu kilo. 10%. Kenapa Bu? Iya kan? 7,2 itu 10%. 7,2. Itu 10%. Jadi jumlah minyaknya lebih banyak. Jumlah minyaknya itu 10%, heksannya 90% Bapak. Nanti hasilnya 90%. Iya. Nanti yang didapat nanti setelah dihitung 7,2 kilo, kemudian hektarnya 64,8. Enggak apa-apa, boleh. Totalnya 72, tapi nanti komposisi di ampas itu setelah dihitung total, karena heksanya itu diasumsi 100, jadi sisanya 335,2, totalnya 128. Nanti balance sama yang masuknya Pak. 100 sama 200 keluarnya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan asumsi saya kalau hitungan saya ini 80%. Kalau Bu April kan yang terserap oleh di hasil itu fraksi minyaknya 10%, fraksi heksannya 90%. Itu jadi asumsi itu asumsi seperti itu boleh, nggak apa-apa. Ada ya kira-kira gitu Bu April nggak Bu April?
soalnya beda-beda kan Pak, kalau Ya. ekstraksi itu bahannya beda, Ya, hasilnya hanya beda juga. kan beda. Itu asumsi saya saat ini saya gunakan 85%. Boleh saya bebaskan, boleh mengasumsi Bapak Ibu supaya supaya neraca masaknya terselesaikan begitu kan dalam soalnya ya. Halo, April? Iya, seperti itu Bapak. Ya. Yang lain monggo, Bu Marta Kalau nanya, atau Bapak yang lain? Pak mau nanya. Iya, silakan Pak. Ya, Pak. Pak. Halo, Pak siapa Pak? Pak Zainal ya, Pak Zainal. Kembali ke yang soal nomor berapa Pak? Ya, ini Pak. Ya, gimana? Mungkin yield 9%. Ya. Terus masuknya kan itu sudah. Jadi yield itu kan produk. Itu Tergantung asumsi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kalau seperti Bu April tadi yang dalam fraksi di hasil itu kayak Bu April tadi sebelum 10% untuk minyak. Terus untuk itu 90% jauh. Artinya fraksi massa pembandingnya tadi. Halo, gimana Adina? Koma 2 itu saya di produk, bukan di komponen minyaknya. Iya, ini kan 7,2 itu di hasil itu komponen minyak. Cuma saya hasil ini fraksi massanya saya anggap 85%. Tapi boleh kalau lebih sedikit dari pengalaman itu fraksi massa untuk hasil itu misalnya kayak Bu Siska tadi kan biasanya jumlah heksannya lebih banyak. Iya, kalau kita ngambil hasil fraksi massanya kan tergantung dari asumsi kita di hasil loh. Ini cerita lagi di hasil. Kalau misalnya di hasil kita mengasumsikan jumlah massa heksannya lebih banyak, otomatis kan fraksi massanya minyak lebih sedikit. Gitu kan, intinya kan? Iya kan? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengasumsikan misalnya 5% boleh, berarti di situ heksannya lebih banyak gitu. Sama belum jelasin Gimana Ardila? Halo. Yang lain kalau di-unmute dulu. Halo? Ya, suaranya nggak jelas Pak Ina. Mohon maaf. Yang lain tolong yang tidak bertanya supaya lebih jelas Pak. Deksanya ketemu 5,54 itu Pak. Ya Pak, nanti kan di pekerjaan Bapak udah diupload kan hal itu kan? Udah, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya lihat lagi. Bahkan nilai yang ada sekarang ini masih bisa diubah Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu udah ketemu, oh berarti penjelasan saya bisa direvisi lagi nggak masalah. Kira-kira seperti itu. Ya. Gua upload sudah ya. Sudah Pak, sudah terkirim tadi malam. Ya. Yang lain monggo. Pak Irwan. Ya, dengan Pak siapa? Pak Yohanes. Pak Yohanes, ya, Pak Yohanes. Itu saya ada ketinggalan yang nomor berapa Pak? Dalam ampas yang masih ditayangkan Bapak. Iya ya. Heksan dalam ampas ini 5,54 dari mana? 5,54 itu dari mana? Yang 5,54 itu asalnya dari mana? Oh ini kan perbandingan heksan dalam ampas adalah ini dari hitungan yang ini Pak Yohanes 7,2 dibanding 1,3 ini kan ketemunya 5,54 sama dengan 0,8 dalam dibagi heksan dalam ampas. Ini kan logikanya hubungan pendukungnya ini sehingga ketika saya konversi maka heksannya ketemu 0,144 kilo. Ini asumsi saya di dalam hasil itu 85% gitu Bapak.
Kalau misalnya tadi 10% boleh saya gitu, berarti kan yang terlarut berarti ininya akan lebih besar kan, 7,2 heksannya akan lebih besar. Gitu Bapak. Iya Pak. Kan ini tergantung dalam fraksi massa di dalam hasil untuk menentukan besarnya pelarut heksan. Makanya tadi Bu Siska, Bu siapa? Itu tadi biasanya iya itu kan ini contoh soalnya ketika hasil itu minyaknya yang terlalu dalam misalnya adalah 85%. Kalau misalnya minyak dalam hasil itu cuma ada 20%, ya tentunya dalam hitungan seperti yang ini, Bapak Ibu, ini akan beda ini nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Pak Yohanes. Monggo yang lain. Ada yang ditanyakan Bu Nurul, Bu Mas Ruro, atau Bu Mahmuda ini? Ini masih Bu Yulida. Pas Pak. Pas ya. Bisa dilanjut yang lain Pak? Oke, ini yang masalah proses ini ya limbah besi tadi ya. Saya pikir nggak masalah kalau limbah besi ini bonus lah dari saya, karena itu di materi memang saya nggak utarakan, takutnya terlalu Bapak Ibu terlalu sepaneng di sini. Sementara tugas yang lain masih banyak, bonus aja lah nilainya. Ada yang ditanyakan di soal nomor 3, sesi 3? Halo Pak, kan bonus. Enggak. Kalau itu berarti selesai dong. Atau di satu mau ditanyakan? Bu Lida, mau nanya Bu? Ya, Pak. Pas, Gimana Bu? Pak. Tentang apa Bu? Pas, oke. Mas. Ini pas semua ini kayaknya. Ya. Mau ada yang ini? Kalau dari saya mungkin Bapak Ibu belajar lagi materi yang Pak Sairman, PowerPoint maupun yang bahan bacaan mungkin ya soalnya tidak jauh dari itulah. Terus yang kedua, Bapak Ibu di dalam ujian nanti mohon Bapak Ibu cari waktunya yang agak longgar, terus sinyalnya penuh. Soalnya takutnya terputus ini kayak ujian online dulu, Bapak Ibu pernah di PM4TK tahun berapa ya? Itu jadi hampir sama seperti itu. Supaya tidak terputus dan kesempatannya dibuka 2 kali Bapak Ibu untuk memperbaiki. Kira-kira begitu. Ada yang belum jelas? Mbak Erwan? Ya. Ya. Mungkin meskipun itu Bu siapa? Bu Yulida. Dengan Bu April. Dengan Bu siapa? Bu April, Pak. Bu April. Halo, dengan Ibu siapa? Oh iya, Bu April, gimana Bu April? Iya. Meski yang di sesi 3 itu ada soal bonus, mungkin bisa dijelaskan aja Pak, alat pengadu yang sesuai sama bahan yang mungkin dipilih itu seperti apa? Kalau aja, Pak. Bahan itu kan jelas kalau misalnya kita pilih itu sulur dari bengkel bubut itu kan kalau panjang 1 meter kan bisa dipotong, cuman dia lebih tipis itu bahan.
Kalau masalah pengaduk itu yang utama RPM-nya Bapak Ibu. Kalau pedal pengaduk kapal tuh propeller itu hampir sama fungsinya, karena itu pedal itu aksial sama kalau propeller tuh ke arah pengaduknya ya. Jadi bisa dipilih keduanya, cuman tidak dengan RPM yang tinggi, karena kalau turbulensi sampai di situ ada arus turbulen atau itu akan berbahaya ke yang proses Bapak Ibu, karena nanti akan berpengaruh artinya ada cipratan dari peroskopatnya itu loh, kan mengandung gas H2. Kalau nggak tahan tuh batu-batunya banyak itu. Jadi itu dikombin dengan pengalaman lapangan. Kalau menggunakan asam sulfat itu begitu dimasukkan pekat itu akan keluar asap kan. Nah ini kan sangat perlu hati-hati di sana. Pengaduknya bisa dipilih dua-duanya, tapi dengan catatan RPM yang digunakan rendah. Seperti waktu saya di Zoom pertama kemarin kan saya sarankan tidak dengan turbulen, cuman kalau Bapak Ibu ada yang nulis turbulen ya saya anggap itu mungkin belum pernah melakukan gitu. Gitu kira-kira Bu April. Iya, terima kasih Pak. Iya. Lain Bu Marta. Oke, selamat ikuti ujian untuk besok Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila kesalahan, tetap semangat menghadapi new normal. Salam buat keluarga. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai besok ujian Bapak. Ya, selesai. Alhamdulillah. Sebentar saya edit, nanti saya upload ya. Sekarang sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Salam. Waalaikumsalam.